Oke, halo. Kali ini nggak bakal jelasin yang dipelajarin sih, tapi lebih ke jelasin apa yang udah dibuat gitu ya. Sharing lah gitu kan, yang udah dibuat gitu. Jadi kemarin tuh nyari-nyari kayak aplikasi apa sih gitu yang bisa dibuat, yang simple aja gitu, yang nggak butuh waktu lama-lama banget gitu, dan nggak harus perfect juga, pakai tampilan sederhana gitu. Terus muncul ada aplikasi antrian gitu ya. Nah, inilah jadi yang udah gue buat gitu, kurang lebih. Jelasin singkat dulu. Jadi antrian ini sistemnya itu multi counternya atau tempat ngelayaninya, sama multi si layanannya gitu. Misalnya contohnya di sini tuh kan library ya, contohnya tuh kayak perpustakaan gitu. Ini bukan. Nah, kalau di bagian si adminnya, kalian bisa ngatur si servisnya tuh ada apa aja di sini, peminjaman buku dan lain-lain. Terus ada kodenya juga, misalkan kodenya A, nanti itu kan A terus nomornya berapa gitu kan, pasti panggil tuh gitu. Terus sini juga ada counternya, jadi nanti juga bisa diatur si counternya sama si admin gitu. Sekarang tuh berarti kadang kosong. Oh iya, ini kayaknya belum, masih dari faker ya, counternya harus diubah dulu. Pause dulu deh. Halo. Oke, udah dibenerin counternya jadi 1 2 3 4 5, karena di audionya di setting, di codingannya kayak pakai audionya tuh 1 2 3 4 5 gitu. Oke, tadi kan ada list counter sama list service-nya. Kalau untuk ngelihat, dia juga bisa ngelihat ada antrian sekarang tuh ada berapa sih gitu. Terus yang kedua ada officer di sini, yang bagian sini, atau petugas lah ya kira-kira gitu. Jadi ketika pertama login tuh si petugas tuh harus nentuin dia tuh mau ngehandle service yang mana aja gitu, baru dia bisa lanjut ke untuk nanganin queue-nya gitu. Kalau misalkan dia diminta langsung untuk ke queue, dia nggak bisa, disuruh pilih si service-nya dulu. Misalkan di sini dia ngehandle-nya peminjaman buku multiple juga bisa di sini gitu. Misalkan ini deh 3. Kalau langsung masuk juga, masih nggak bisa, dia juga harus milih si counternya tuh mau di mana gitu, antara 1 2 3 4 5 tadi. Yang sekarang tuh masih kosong. Misalkan di sini 1 deh, jangan 3 deh. Nah ya 3, jadi udah ada. Sekarang baru dia bisa nanganin queue-nya gitu. Tapi karena sekarang lagi empty, jadi nggak bisa gitu. Terus berarti berikutnya kan yang usernya atau si pelanggannya gitu ya, yang ada perlunya gitu, dia bisa bikin queue-nya sih kayak gini aja. Dia nampilin yang lagi aktif apa aja, terus dia milih, oh gue mau ngurusin peminjaman buku, udah gue submit. Terus, karena harusnya normalnya kan dia connectnya ke apa, kayak printer thermal gitu ya, karena nggak ada, ya udahlah kita pakai PDF dulu, terus bisa langsung di print gitulah ya. Dia nurunin nomor antrian sama kode layanannya dia gitu. Itu terus coba agak banyak, ini belum nge-refresh lagi karena belum nge-refresh langsung, karena tadi dia langsung target formnya itu blank gitu, jadi ke halaman lain. Kita coba buat aja langsung, agak banyak ya. Oke, nah sekarang tuh udah ada banyak listnya ya, lumayan gitu. Nah sekarang kan queue-nya bisa ditanganin sama si oh ya, ini dulu deh, ditanganin sama si ininya ya. Kalau lu lah yakin ada yang udah nge-request queue gitu kan, dan kita bisa klik proses new queue gitu. Nah dia akan langsung ngambil queue yang di atas, terus tentunya yang sesuai sama service yang lu pilih gitu. Itu pertama. Nah di sini kan kalau lu udah gini kan, ini perlu kan di antrian suka ada suara gitu ya yang dipanggilnya gitu.
Nah di sini tuh gua bikin ada fungsi namanya panggil gitu. Jadi ketika diklik dia nggak bikin suara apa-apa, tapi dia akan nyimpen ke database gitu, list antrian mana aja yang perlu dipanggil gitu. Untuk link yang perlu bisa dipanggilnya itu di yang audio ini gitu. Nah kalau nggak tidak dalam, nah dia langsung play audionya. Nomor urut A 1 di konter 3. Nah ketika dia udah manggil dan selesai, dia akan coba nge-refresh halamannya lagi. Jadi beratnya kayak halamannya yang akan jalan terus gitu. Ini paling beberapa detik, 10 detik lah baru dia nge-refresh ulang gitu. Dia nge-refresh terus gitu. Kenapa dibikin di center kayak gini? Jadi ada satu route khusus yang untuk apa sih, bunyiin audionya ya. Karena kalau misalkan dia ketika dia diklik panggil terus misalkan audionya muncul, kemungkinan ya audionya bentrok gitu. Karena kan ceritanya multi tenan gitu atau multi counter gitu kan. Gitu. Nanti kita cobain buat yang multi counternya gitu. Nah, bagaimana kalau udah dipanggil terus kan kadang-kadang nggak dateng ya, pengen dipanggil lagi gitu. Sebenarnya bisa di refresh aja bisa, tapi kalau misalkan dipaksa proses new queue juga dia bisa, tapi karena dia lagi ngeproses queue yang nomor ini, dia nggak bisa pindah dulu gitu. Jadi untuk munculinya tinggal di refresh aja. Kalau tinggal diklik panggil lagi, nanti tungguin di browser yang tadi di Chrome, dia akan nampilin lagi gitu. Ya udah ada lagi. Nomor urut A 1 di konter 3. Kayaknya ini dari suaranya aja ya, jadi berantakan gitu. Oke, gua akan pause dulu untuk setup yang banyak counter gitu ya. Oke. Nah ini udah balik lagi, gua adain dua counternya gitu, dua akun yang beda, terus dia nanganin dua yang beda gitu. Nah supaya nggak bentrok gitu kan ceritanya, biar disentralisasi gitu. Jadi si audio yang mau manggil siapa tuh ditaruh ke si tengah tadi dulu. Misalkan kalau gua mau panggil barengan pun ya nanti nunggu si browsernya panggil gitu. Nomor urut B 1 gitu kan. di konter 2. Oh iya, ini nama konten. Nanti tunggu lagi baru balik lagi. Nomor urut A 1 di konter 3. Nah kayak gitu kurang lebih. Mau dibalik juga bisa. Jadi udah nggak bakal bentrok lagi lah kalau suaranya gitu. Nomor urut A 1 di konter 3. Nomor urut B 1 di konter 2. Paling yang beberapa sih, yang terakhir mungkin ketika dia ngeklik end process kan berarti udah selesai. Nah dia nggak langsung ngeproses queue yang baru gitu, karena kan kadang-kadang butuh beres-beres dulu lah, setup software yang lain mungkin, atau sekedar pengen istirahat dulu gitu. Ya udah, ini dibikin inaktif dulu. Kalau mau mulai lagi ngeproses ya udah klik lagi. Itu sama jadi panggil yang A2. Kenapa dia panggil yang A2? Karena yang A2 ada di layanan yang dia pilih juga, terus yang ini setelah ini juga gitu. Jadi kalau mau dipanggil lagi ya tinggal klik.
kita tungguin. Nomor urut A 2 di konter 2. Nah, udah selesai misalkan. Ini juga sama sih kurang lebih. Kita coba kalau habisin deh. Kalau udah habis berarti ya queue-nya empty gitu. Iya. Udah sih gitu aja. Kalau yang tadi di admin paling kerut aja, kerut di service, di di usernya misalkan, sama di ininya service counter, sama di usernya gitu. Oke, udah gitu aja sih yang gue buat tentang queue ini gitu. Nah, meskipun ya nggak pakai apa sih yang namanya struktur data, queue dan lain-lain gitu sih, lebih ke ambil ke database yang di sorting aja lah. Sorting aja gitu. Jadi mungkin hasilnya, kalau codingannya mungkin gue akan taruh juga gitu. Oke, kayaknya cukup deh. Terima kasih.